Saudara datang beribadah, sering mendengar hamba Tuhan berkata, Tuhan itu besar, dahsyat, luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengalami kebesaran Tuhan, ada yang salah nggak? Saya nonton di TikTok sih, bagus juga ya. Kita sadar kita punya Tuhan yang besar, tetapi menghadapi masalah kecil, kita udah gemetar. Seolah-olah Tuhan itu terasa lebih kecil daripada masalah kita, betul nggak? Kenapa? Nah, saya terinspirasi karena saya nonton di TikTok, bagus juga, ilustrasinya begini. Ada seorang anak kecil bertanya kepada bapaknya, Pak, aku mau tahu nih, Tuhan itu sebesar apa sih? Seberapa besar Tuhan itu? Karena papa sering bilang, Allahku dahsyat, Allahku besar. Langsung si bapaknya ini, sebentar ya, spontan ngomong, Tuhan itu sebesar pesawat Boeing. Pesawat terbang Boeing yang besar. Ada ya panjangnya hampir 100 meter. Udah selapangan sepak bola. Oh gitu ya. Sambil nunjuk di langit. Oh itu. Ada pesawat lagi terbang. Saudara tahu apa jawab daripada anak itu? Oh, Tuhan tuh kecil begitu ya. Maksudnya seberapa besar, dikasih gambaran adalah seperti pesawat Boeing. Ada pesawat tuh lewat. Oh, kata anak kecil yang namanya polos kan. Hari ini nanti saudara akan dicelikkan mata rohani saudara. Kecil ya, hampir aja aku nggak bisa lihat nih. Ya dong, saudara lihat dong, pesawatnya kecil gitu ya. Akhirnya bapak itu bawa si anak itu ke airport. Dia lihat tuh pesawat Boeing yang gedenya bukan main. Langsung si anak itu berkata, waduh, besar amat pesawat terbang itu. Artinya, besar tidaknya Tuhan itu tergantung hubunganmu dekat atau tidak. Jadi kalau saudara merasa Tuhan itu kecil, saya yakin persekutuan yang manis dengan Tuhan itu nggak ada di dalam saudara. Karena Tuhan itu jauh. Seperti si anak ini memandang pesawat yang jauh. Jadi kayak titik kecil. Hidupmu jadi sengsara. Begitu dibawa ke airport, begitu dia lihat, dia tercengang-cengang. Pesawat bisa ngangkut ratusan orang. Waduh, besar sekali ya pesawatnya. Artinya besar kecilnya pandangan saudara terhadap Tuhan tergantung apa? Hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara jauh atau tidak. Makanya saudara harus tetap melekat dengan berdoa ya. Nah, kalau kita sadar semua ini didapat dari kemurahan Tuhan, saya yakin orang itu tidak berani jauh daripada Tuhan. Kalau saudara menyadari bahwa saudara adalah ranting, saudara nggak berani lepas daripada pokoknya, karena saudara tahu akibatnya apa. Tangkap? Saudara udah tahu nggak kalau ini lepas dari pokoknya, ini pohon apa saya nggak tahu nih. Kita bisa tahu sebulan lagi jadi apa. Kalau saudara menyadari ini, saudara nggak berani jauh daripada Tuhan. Keluarkan dulu sebentar, Yeremia 17 ayat 5. Dia berani, dia merasa apa-apa yang didapat itu oleh kekuatan sendiri. Itu bisa celaka 12. Ayo Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dia berani lepas daripada pokok ini nih. Ya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nggak mau lagi melekat kepada pokok. Kita tahu dong hasilnya apa ini nanti. Nanti lihat nih minggu depan ya. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kita harus sadari bahwa apapun yang saudara dapat saat ini dan bisa, mau makan, mau minum, ketemu makanan ini, ketemu minuman ini, ketemu, ya kalau saudara sakit, ketemu dokter ini, ketemu teman ini yang kasih nasihat ini, nasihat itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa tercengang-cengang. Keluarkan Ulangan 8 ayat 17. Saudara bisa dalam usaha, bisa ketemu si A, si B, aneh-aneh aja ketemunya. Ternyata si A, si B itulah yang membuat usaha saudara berjalan dengan lancar dan membuat saudara mungkin kaya. Mungkin Lucky bisa lihat itu, dan saya juga lihat. Ketemu si A. Nggak kepikiran tuh. Nggak ada janji-janjian. Ya, kita baca ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara tiba-tiba
bisa kerja di satu tempat, itu semua kalau saudara mau mendapat berkat yang dahsyat, selalu harus ada ucapan, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan bilang, karena gue pinter, makanya gue diterima di perusahaan ini. Siapa yang kerja, dapat posisi yang bagus, dan enak, nyaman, ya, saudara harus ucapkan ini. Jangan ngomong begini, wah gue kan pinter, di sekolah gue kan juara, ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara bisa jadi WL di sini, itu juga karena kemurahan Tuhan. Jangan bilang karena gue nyanyinya bagus. Ya, tangkap ini, semua karena kemurahan Tuhan. Maka ketika engkau berkata selalu karena kemurahan Tuhan, itu saudara sedang melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, setiap aspek kehidupanmu. Dalam hal yang kecil pun. Saya kalau lagi mau kirim email, misalnya mau lakukan apa, agak susah, ke sini salah, ke situ salah. Akhirnya bisa nih, klik gitu. Aduh, saya ngomongnya apa? Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Pernah saudara begitu nggak? Kalau saya mau masang apa, ya tuh copot lagi. Capek. Dalam nama Tuhan Yesus. Masuk juga, padahal urusan kecil ya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kemarin saya kehilangan kunci motor. Saya mau ngambil sesuatu, saya perlu kunci motor, ada kunci pintu. Saya udah nanya dulu ke ART saya ya, asisten rumah tangga sekarang ya, pembantu saya, namanya Tiwi. Tiwi, kamu ada pakai kunci saya nggak? Karena dia sering pakai tuh kunci motor, kan ada kunci rumah, dia suka pakai tuh. Enggak, saya nggak pakai. Di atas ya, saya teriak, dia teriak lagi. Enggak, saya pakai kunci saya. Oh ya udah, saya nyari dong setengah mati, nyari, nggak ketemu. Waduh, kunci cuma satu-satunya. Yang serepnya dulu hilang. Bagaimana saya bisa naik ini motor? Ya, saya udah pikirnya udah pusing nih. Biasanya udah agak susah nyarinya, berdoa. Saya berdoa. Tuhan, saya udah capek nih, ya. Saya udah capek nih. Ya kalau urusannya tadi ada di situ, ya, nggak ketemu, ya mungkin di sana. Ya saya nggak berdoa ya, karena udah ubek-ubek, kok nggak ketemu. Akhirnya saya berdoa, saya harap Tuhan bekerja. Ya udah dah. Yang saya yakini adalah dia hilangnya di rumah. Udah saya keluar, si itu ART saya teriak, oh iya Pak, sorry, kepake sama saya. Ini ada di ini. Saya pikir nih, kalau saya nggak dalam Tuhan, marah nggak saya? Iya, kalau saya marah, saya bodoh nggak? Tadi lu berdoa supaya ketemu kunci. Sekarang kunci itu diketemukan oleh si ART ini sambil bilang, oh iya Pak, saya maaf, tadi saya pakai ini. Dasar lu yuk, wah misalnya gitu. Berarti saya tidak menghormati atau menghargai kemurahan Tuhan, betul nggak? Ketemunya kunci, saya marah. Kenapa? Kunci saya dibikin hilang sama dia. Bisa nangkep ini? Ya, oleh karena ketemunya kunci itu karena kemurahan Tuhan, ya saya bersyukur, nggak marah sama ART saya, betul kan? Kalau yang lain nggak tahu, dasar lu, tadi gua udah nanya gini, bisa aja ya, hilang sukacita. Oke, itu ya. Nah, saudara lihat ini, coba baca lagi sebentar, Amsal 10 ayat 22. Ketika firman Tuhan ini masuk terus ke dalam hatimu, maka saudara nggak berani jauh daripada Tuhan. Kenapa? Lihat, berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak akan menambahi sampai begadang-gadang, gak ada guna. Saudara sadar semua ini karena kemurahan Tuhan, maka saudara melangkahnya pasti dengan kepastian. Oke? Jadi orang yang dapat melihat dan menikmati kemurahan Tuhan, pasti ucapan syukurnya tulus, bukan sekedar di bibir saja.